Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran kedua. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah ada PPKN. Yang kedua adalah seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati reklame, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru contohkan ini gambar reklame. Ini juga gambar reklame. Di sana ada gambar yang menarik, ada kata-kata persuasif, kata-kata yang menarik untuk mengajak pembaca agar tertarik. Nah, dari gambar tadi, menurutmu apa itu reklame? Apa tujuan dari reklame? Apa saja jenis-jenis reklame? Dan apa ciri-ciri reklame yang baik? Mari kita pelajari. Reklame. Reklame berasal dari kata reklamos. Re artinya ulang, klamos artinya panggilan atau teriakan. Jadi, reklame adalah panggilan atau teriakan yang dilakukan berulang-ulang. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa jenis reklame. Reklame ada yang bersifat komersil dan non-komersil. Komersil digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersil digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Bahasa baik, menarik dengan huruf yang sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, jenis-jenis reklame itu ada iklan, spanduk, brosur, embalase, poster, baliho, billboard, banner, pamflet, dan ada juga kalender. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, berikut contohnya. Jadi, mengemas produk harus semenarik mungkin. Tujuannya apa? Agar orang tertarik. Hal serupa juga ditemukan pada kemasan berbagai produk yang di sekitar kita. Nah, kelompokkan kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan bagian atas dan bagian alasnya. Apakah sama? Nanti kalian pelajari. Yang kedua, kita akan belajar PPKN sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini. Mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut
Ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi waktu kecil dulu. Mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jonggot, rumah-rumahan, dan masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu pandai memasak, ibu Dwi. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh ceria, cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Dari bacaan tadi, coba apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Ya jelas terlihat. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Ayah dan ibu Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Ya, Dwi tidak pernah merasa minder bergaul dengan Hani. Siapa lagi? Bagaimana sikap keluarga Dewi terhadap Hani? Keluarga Dewi menghargai Hani. Keluarga Hani tidak pernah sungkan bergaul dengan keluarga Dwi yang sederhana. Hani senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dewi. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Ya, tidak menganggap sebuah perbedaan itu menjadi beban untuk menjadi pertemanan. Apa yang kita bisa contoh dari Dwi? Dwi tidak pernah merasa minder ketika berteman dengan Hani. Mereka sama-sama saling menghargai. Itulah yang kita ambil hikmah dari persahabatan mereka. Nah, apa kesimpulan dari bacaan tadi, dari pembelajaran hari ini? Reklame adalah pemberitahuan kepada khayalah tentang barang atau dagangan agar orang tertarik. Reklame haruslah menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Banyak perbedaan di lingkungan sekitar kita. Kita harus senantiasa bersyukur, menghargai orang lain, ya, menghargai tetangga kita meskipun secara ekonomi berbeda. Dari Pak Guru, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.